Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Givari Afdala dengan NIM G6401231029. Hari ini saya akan membahas soal pada lembar kerja praktikum pengantar matematika komputasi di soal nomor 2, yaitu tentukan deret Taylor untuk f(x) sama dengan pangkat x sin x di sekitar x sama dengan 0. Maka kita jawab, karena di sini fungsinya yaitu pangkat x sin x, di mana fungsi ini itu diekspansi pada titik pusat yaitu X sama dengan 0. Maka A-nya itu sama dengan 0. Karena A sama dengan 0, maka deret Taylor ini juga merupakan deret Maclaurin. Karena deret Maclaurin itu merupakan kasus khusus dari deret Taylor di mana eh, titik pusat dari ekspansinya itu adalah 0. Oleh karena itu, kita tahu bahwa bentuk umum dari deret Maclaurin adalah sebagai berikut. Sum dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari f pangkat n dari f0 x pangkat n dibagi dengan n faktorial yang bisa dijabarkan sebagai f0 ditambah dengan plus turunan pertama dari f0 dan ditambah dengan turunan kedua dari f0 dikali dengan x kuadrat dibagi dengan 2 faktorial. Sebenarnya di bawah dari f0 dan f turunan dari f0 ini ada lagi, yaitu di sini adalah 0 faktorial yang sama dengan 1 dan di sini ada 1 faktorial yang sama dengan 1 ya, juga bisa tidak ditulis di ini. Kemudian kita cari masing-masing dari turunannya. Kita mulai dari fungsi aslinya, itu eh, fx yaitu pangkat x sin x, kemudian turunan pertamanya yaitu f yaitu x eh, pangkat x sin x tambah dengan x cos x. Ini didapat dari sifat turunan, yaitu turunan dari fx jika dikali ada dua sebagai berikut, maka hasilnya itu u aksen v ditambah u v aksen. Maka di sini u aksen dari EX, pangkat X yaitu pangkat X juga. Dan V-nya itu sin X. Kemudian V aksennya dari sin X yaitu cos X. Maka dapat sebagai berikut. Kemudian untuk turunan keduanya adalah sebagai berikut. Yang bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat X cos X. Kemudian untuk turunan ketiganya yaitu 2 pangkat X cos X dikurangi dengan 2 pangkat X sin X. Sampai keturunan keempat didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian setelah didapatkan sampai turunan keempat, kita cari uh, nilai dari x di mana ketika x-nya itu sama dengan 0. Maksudnya nilai dari fx-nya sama dengan 0. Maka didapatkan pada fungsi aslinya, dapatkan pangkat 0 dikali dengan sin pangkat 0. Sin 0 maksudnya. Sin 0 itu adalah 0 dan pangkat 0 adalah 1. Maka 1 kali 0 adalah 0. Kemudian untuk turunan pertamanya, yaitu pangkat 0 sin 0 ditambah pangkat 0 cos 0. Karena ini sama dengan 0 dan kemudian cos 0 itu sama dengan 1 dan ini juga sama dengan 1, maka totalnya adalah 1. Dan seterusnya eh, sampai ke turunan keempatnya. Kemudian karena kita tahu bentuk minus seperti ini, kita masukkan saja dari nilai-nilai yang kita dapatkan ini ke dalam bentuk umumnya. Maka kita dapatkan sebagai berikut, di mana f0-nya itu 0, kemudian di sini turunan pertama dari f0 yaitu 1 dikali dengan x. Nah, ini. Kemudian sampai seterusnya sampai eh, x pangkat 4. Kemudian kita sederhanakan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. X tambah X plus X kuadrat plus 3X pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada implementasi script R-nya. Pertama-tama untuk membuat implementasinya, kita perlu untuk mendownload pusaka derive pada R untuk menghitung diferensiasi atau turunan fungsinya. Kita bisa mendownloadnya dengan mengetikkan
perintah sebagai berikut. Install packages, template derive, library derive. Yang kita jalankan. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak perlu lagi. Kemudian, eh, kita perlu membuat fungsi sebagai berikut. Untuk membuat turunan fungsi sesuai dengan order atau turunan keberapanya dengan fungsi rekursif pada mata kuliah studi. Maka kita ketikkan di sini fungsi aslinya yang kita inginkan yaitu fx, yaitu fungsi dari pangkat x dikali dengan sin x. Di sini pangkat x itu adalah eksponensial dari x. Kita tuliskan sebagai berikut. Kita cobakan. Sekarang kita akan cobakan membuat turunan pertama dari fungsi aslinya. Maka kita jalankan programnya, dapatkan ini cos x plus sin x dikurung dikali dengan eksponensial x. Ini sama saja dengan yang kita dapatkan tadi, hanya saja diubah posisi dari pangkat x-nya ada di kanan dan disederhanakan cos x sin x-nya di dalam kurung seperti ini. Kemudian kita cobakan pada turunan keduanya, kan 2 dikali cos x dikali dengan x di pangkat x. Dan turunan ketiganya yaitu 2 dikali dengan dalam kurung cos dalam kurung lagi cos x sin dikurang dengan sin x dikali dengan eksponensial x. Dan turunan keempatnya yaitu minus 4 dikali dengan eksponensial x dikali dengan sin x. Yang mana sama dengan yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Sekarang kita akan cobakan membuat visualisasi atau plotting dari Dirac Maclaurin yang sudah kita dapatkan tadi. Pertama, kita akan mendefinisikan fungsi utamanya. Kemudian kita mendefinisikan fungsi untuk menghitung berapa dari Dirac tersebut. Dirac Kn. Kemudian definisikan turunan pertama dari fungsi tersebut adalah fungsi itu sendiri. Dan kita buat sebuah loop untuk turunan pada turunan-turunan selanjutnya. Itu turunan pertama, turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita akan membuat fungsi turunan berikutnya dengan mendiferensiasikan atau menurunkan secara numerik. Seterusnya, kemudian kita akan menghitung hasilnya dengan cara membuat perintah sebagai berikut. Misalkan turunannya. Turunan pertama ditambah dengan turunan kedua ditambah dengan turunan ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan hasilnya pada result ini. Kemudian kita bisa memvisualisasikannya dengan membuat sebagai berikut. Nah, setelah memplot grafiknya, kita akan mendapatkan pada grafik ini kita bisa simpulkan sebagai berikut. Di sekitar X sama dengan 0, aproksimasi dari Taylor sangat baik dan mengikuti fungsi aslinya. Dimana kita bisa lihat di sini pada titik 0, dia itu berhimpit dengan grafik fungsi aslinya. Dan semakin jauh dari X sama dengan 0, garis merah atau aproksimasinya akan semakin berbeda dari garis biru atau fungsi aslinya, kecuali jika jumlah suku dari Taylor-nya ditambah. Dari Taylor cocok untuk digunakan pada aproksimasi lokal fungsi pada sekitar X sama dengan 0 dan bukan untuk keseluruhan fungsinya.
Dengan demikian, grafik ini menunjukkan bagaimana deret Taylor dapat digunakan untuk mendekati fungsi di sekitar suatu titik tertentu, tetapi keakuratan dari aproksimasinya tergantung pada jumlah suku yang digunakan dan jarak dari titik pusatnya.